kita mulai diskusi kita dengan pertama mendiskusikan surat Al-Fatihah. Karena Al-Quran pertama kali dimulai dari pembacaan pertama itu kan suratnya surat Al-Fatihah, surat nomor 1. Dan kami membaca, kemudian kami memaknai ayat-ayat itu. Kemudian saya bertanya, kamu tahu nggak ini kira-kira intisarinya ada di mana? Gitu ya. Nah, karena anak kita ini SMP ya, saya mengajak untuk memahami satu makna yang penting di dalam ayat-ayat surat Al-Fatihah itu di satu sisi, dan yang kedua mengambil pelajaran penting dari sisi pendidikan supaya nanti ada yang bisa dia ingat dan diterapkan sehari-hari dalam kehidupan mereka bergaul di tengah-tengah kehidupan di sekolah atau di masyarakat. Ya. Yang pertama, yang terkait dengan makna-makna ayat ini, kalau kita lihat tadi kita sampaikan ke anak dan istri dan kita diskusi ya kan, center of gravity dari surat Al-Fatihah itu terletak pada ayat yang kelima kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi ada komitmen yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hanya kepadanya kita beribadah, dan menyampaikan bahwa hanya kepada Dia kita minta pertolongan, dan setelah itulah kemudian kita meminta, dan permintaan kita itu sangat spesifik dan hanya satu hal, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan mereka-mereka orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukanlah jalan orang-orang yang Engkau murkai, waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang. Nah, kalau kita lihat ayat ini, kemudian intisarinya kan kita meminta jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang diberi nikmat. Kemudian tadi saya ajak nyari apa ini kan, orang yang diberi nikmat oleh Allah ini siapa? Maka kita ajak buka Al-Quran, beberapa ayat kita cek gitu kan. Nah, ternyata salah satu yang tadi kita dalami itu, anak saya bisa menemukan, yaitu ada di surat An-Nisa ayat 69. Di dalam surat An-Nisa ayat 69 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulah fa'ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi yang dimaksud salah satu yang kita bahas tadi, yang dimaksud dengan mereka yang mendapat nikmat itu adalah siapa? Adalah mereka yang orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang mengikuti Allah, yang mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah, dan mengikuti Rasulullah. Dan mereka itulah yang akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah pada mereka. Siapa itu? Para nabi-nabi, para syuhada, para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar, kemudian para syuhada, dan orang-orang soleh. Empat orang ini, 4 jenis orang. Berarti ketika kita, anak saya bilang, jadi kalau kita ini, saya bilangin tadi, kita diskusi tadi, jadi kalau kita ini sehari sholat 5 waktu, berarti ada 17 rakaat, dan setiap rakaat itu harus kita membaca Al-Fatihah, maka setiap kali pula kita minta jalan yang lurus kepada Allah, dan jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat, dan yang diberi nikmat itu adalah orang yang taat kepada Allah, dan mereka akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan sholihin. Dan selanjutnya, dan ini jadi kesimpulan waktu itu. Nah, kalau gitu berarti kita harus baca itu. Nabi-nabi itu gimana jalan hidupnya, para siddiqin itu kayak apa, yang disebut siddiqin itu
Kemudian para syuhada, tokoh-tokoh yang syahid di jalan Allah itu kayak apa, para pahlawan itu kayak apa, orang-orang soleh bagaimana. Nah, itu nanti agenda kita berikutnya untuk cari supaya kita bisa meresapi ketika kita Allahu Akbar. Nah, kita membaca Fatihah itu anak-anak kita ajak menyelami maknanya sampai kemudian dia terinspirasi pada 4 orang tadi, 4 jenis manusia luar biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, predikatnya dicantumkan di dalam Al-Quran dan itu diteladani dalam kehidupan. Jadi ingat siapa yang diteladani, karena jalan yang kita minta itu jalannya mereka empat manusia hebat itu ya, nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, wassolihin, dan orang-orang. Al-Fatihah itu indah luar biasa dan itu memberi inspirasi pada kita untuk kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya Allah itu luar biasa memberi urutannya di situ ya. Pertama itu ayat 1 dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah Maha Pengasih Maha Penyayang ditekankan di situ. Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah ya, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Diulangi lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin, raja di hari atau penguasa di hari kiamat nanti dan seterusnya ya. Nah, itu kan pengakuan kita akan kehebatan Allah. Kita memuji ya. Itu pertama-tama kita menyatakan pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah puji-pujian ya, dan secara eksplisit kita sampaikan, tahapan yang kedua baru kita menyatakan komitmen. Komitmennya apa tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah, hanya padamu ya Allah, nggak ada yang lain gitu kan. Komitmen, dan kami minta pertolongan hanya ke Allah saja, itu komitmen. Baru kemudian minta permintaan. Jadi dalam kehidupan nyata sehari-hari, kamu kalau menginspirasi ayat ini, kalau ketemu orang, ketemu kawan, jangan sungkan-sungkan kamu menyampaikan kebaikan dia. Sampaikan kebaikannya dan berterima kasihlah padanya. Karena juga ada tuntunan kan kita ini ya, siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia nggak bisa berterima kasih pada Tuhan. Nah, kalau kita kepada manusia itu menyampaikan secara eksplisit kesukaan kita pada dia, pada mereka, dan kita berterima kasih padanya, orang-orang itu pasti senang bersama dengan kita. Apalagi kalau kita menyatakan komitmen, oh ya pokoknya tanggung jawab ini saya laksanakan ya, pokoknya ini bagian saya ini saya laksanakan, bukan hanya lesannya tapi kita jalankan sungguh-sungguh, maka itu orang akan percaya pada kita. Dan setelah itu baru Anda minta apa permintaannya. Nah, terserah nanti dalam kehidupan masyarakat apa. Kalau kamu berteman, bermain dan seterusnya. Kalau dua yang pertama sudah engkau lakukan, engkau menghormati dia, menyampaikan rasa terima kasih, menempatkan posisinya dia pada posisinya, lek wong Jawa istilahnya diuwongke, gitu kan, diorangkan gitu. Habis itu tunjukkan komitmen secara pernyataan maupun tindakan, dan kemudian diakhiri baru maksudmu apa, sampaikan dengan jelas rinciannya, dan maksudnya jangan sampai orang salah paham. Kalau minta sesuatu itu sampaikan dengan jelas, dan Al-Fatihah begitu, minta dengan jelas, bahkan dikasih keterangan ya kan. Kalau kita kadang-kadang pengen sesuatu diem gitu kan, kalau diem waduh orang lain nggak ngerti maksud kita. Sampaikan secara langsung atau tidak langsung itu teknisnya, tetapi pastikan bahwa apa yang kita inginkan dipahami oleh mereka, seperti pemahaman dia itu sama dengan apa yang kita maksudkan. Kalau dengan cara begitu, insya Allah kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat akan berhasil, dan anak-anak kita bisa bergaul dengan kawan-kawannya, dan kehidupannya itu komunikasinya baik insya Allah ya, dan posisinya di tengah-tengah kawan-kawan bisa diterima. Mudah-mudahan.